Halo, listeners. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita Mata Yin dan Yang. Mimin tidak akan banyak berbasa-basi, Mimin tahu kalian pasti sudah penasaran akan alur ceritanya. Yuk, langsung kita masuk ke videonya. Bab 11, Tamparan Keras. Di jalanan yang ramai di mana orang-orang tergesa-gesa melintas, asap rokok dari Yehan melayang malas di udara. Sambil terbuang, tenggelam dalam pikirannya, sebuah mobil Audi tiba-tiba berhenti di depannya, membuatnya mengangkat alisnya dengan rasa penasaran. Mobil itu milik Lin Bomo, seorang pria yang dikenal karena kepribadiannya yang tegas. Lin Bomo keluar dari mobil, sosoknya yang mengesankan seketika menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dia mendekati Yehan dengan senyuman lebar, memeluknya erat. "Kakak, sudah beberapa hari, tapi kamu terlihat berbeda," ucap Lin Bomo, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Yehan tertawa, tangannya sambil-sambil mengelus wajahnya. "Berbeda? Apakah aku tampan atau jelek?" "Tapi kakak Lin, ekspresi puas di wajahmu memberitahuku bahwa ada sesuatu yang baik terjadi." Lin Bomo memberikan jempol kepada Yehan, kegembiraannya terlihat jelas. "Kakak, kamu memang peka terhadap detail." Keluarga Lin berhasil menghubungi murid terhormat Raja Medis Barat Laut. "Dia telah setuju untuk berkunjung dan mengobati ayahku." Dengan keahlian murid Raja Medis Barat Laut, ada harapan bahwa penyakit ayahku akhirnya bisa sembuh. Ekspresi Yehan tetap tenang, tidak terpengaruh oleh keputusan Lin Bomo untuk mencari bantuan dari orang lain. Dia mengerti bahwa melibatkan lebih banyak orang akan meningkatkan peluang keberhasilan, dan itu hanya wajar bagi keluarga Lin untuk melakukannya. "Selamat, kakak Lin." Murid Raja Medis Barat Laut pasti sangat berbakat, balas Yehan, senyuman tulus terpancar di wajahnya. "Meskipun murid Raja Medis Barat Laut sangat kuat, aku lebih percaya padamu," Lin Bomo tertawa. "Tapi untuk saat ini, mari kita tinggalkan itu. Aku datang untuk mengundangmu ke sebuah pesta yang akan sangat menguntungkan masa depanmu di kota Shanghai. Ini adalah kesempatan besar, dan aku pikir kamu mungkin tertarik untuk bergabung denganku." Setelah sejenak berpikir, Yehan mengangguk. "Baiklah, saat ini aku tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, jadi mungkin sebaiknya aku melihat-lihat." "Bagus. Ayo pergi. Pesta malam ini diadakan oleh seseorang yang luar biasa. Aku akan memperkenalkanmu pada mereka ketika kita tiba," tegas Lin Bomo, matanya berbinar-binar. Mereka berdua naik ke dalam mobil dan menuju tempat pertemuan, yang kebetulan berada di Hotel Brilian. Setibanya di hotel, Yehan melihat kerumunan pemuda dan pemudi yang berpakaian elegan. Jelas bahwa mereka memiliki status tertentu dalam masyarakat. Membandingkan pakaiannya sendiri dengan mereka, Yehan tidak bisa tidak merasa seperti orang asing. Namun, dia mengikuti Lin Bomo, yang diperlakukan dengan hormat dan keakraban oleh mereka yang hadir. "Shaolin, sudah lama tidak bertemu. Kita harus bertukar kabar nanti," sapa seseorang kepada Lin Bomo dengan senyuman ceria. "Benar, kita semua ada di kota Shanghai bersama-sama. Kita tidak boleh menjadi orang asing," orang lain ikut bicara. "Ayo, kita minum, Lin Xiao." Di tengah perbincangan ramah, Lin Bomo dan Yehan dengan anggun menerima segelas anggur merah dari tuan rumah. Lin Bomo memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan Yehan kepada orang-orang di sekitar. "Semuanya, ini Yehan, sahabat baikku," ucap Lin Bomo dengan bangga. Setelah mendengar perkenalan Lin Bomo, rasa pandang sinis di kalangan kerumunan itu hilang. Digantikan dengan anggukan dan senyuman. Mereka menyadari bahwa siapapun yang bisa berteman dengan anak tertua dari keluarga Lin bukanlah orang biasa. Yehan membalas senyuman mereka, menepuk-nepuk gelas mereka sebelum menemukan sudut yang tenang untuk menikmati makanan dan minuman. Waktu berlalu, dengan Yehan sibuk dengan urusannya sendiri, hingga suara yang menjengkelkan merobek udara, menarik perhatian semua orang kepada keributan itu. Nah, kalau bukan anak cantik yang bergantung pada Yao Yuner untuk segalanya. Bagaimana penjaga keamanan Hotel Brilian membiarkan wajah putih kecil yang miskin seperti kamu datang ke acara bergengsi ini? Apakah mereka membiarkan orang kampungan menghadiri acara ini? Suara itu mencemooh. Saat kerumunan itu memalingkan pandangannya ke sumber keributan, mereka mengenali Bai Luofei, pewaris muda dari perusahaan Bai terkemuka. Reputasinya sudah mendahuluinya, dan kehadirannya sendiri saja sudah menimbulkan bisikan di ruangan itu. Melihatnya menghadapi anak yang tampaknya tidak penting, para penonton menantikan sebuah pertunjukan. "Hehe, tidakkah kamu melihat betapa tidak pantasnya kamu terlihat dengan berpakaian seperti itu? Apakah kamu mencoba menjadi bahan lelucon?" ejek Bai Luofei. Senyum jahil di bibirnya. "Tidak masalah. Tuan muda sang belum datang. Bai Luofei hanya menghibur kami dengan menyindir bocah miskin ini," bisik seseorang. "Tapi menjadi sasaran Bai Luofei berarti masalah bagi anak ini. Ini pasti akan menarik," suara lain menambahkan, kegembiraan terdengar dalam kata-katanya. Di sudut ruangan, Yehan mengusap mulutnya dan mengeluarkan suara cegukan.
Perlahan mengangkat kepalanya, ia memandang mata dengan Bai Luofei yang berdiri di sana dengan senyum sinis dan ejekan. Ye Han tidak bisa menahan senyumnya saat ia berkata, "Saya rasa itu hanya suara anjing yang menggonggong." "Ngomong-ngomong, Master Earthworm, bagaimana saran operasi plastik itu berhasil bagi Anda?" Wajah Bai Luofei berubah menjadi dingin saat mendengar ucapan Ye Han. Ukuran tubuhnya adalah kelemahan terbesarnya, tabu terdalam dalam dirinya. Ia merasa rendah diri karena itu, sampai-sampai ia bahkan menghindari pergi ke kamar mandi atau sauna dengan teman-temannya. Sekarang, Ye Han dengan tanpa malu-malu mengekspos kerentanannya, dan Bai Luofei merasa keinginan kuat untuk segera membunuhnya. Orang-orang di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk melirik ke bagian tubuh tertentu Bai Luofei. Ada yang tahu alasannya, ada yang menyadari alasan di balik undangannya ke sauna yang sering. Beberapa mata wanita berkelip dengan ejekan, terutama mereka yang pernah tertarik pada Bai Luofei. "Apa masalahnya, Master Earthworm? Saya telah belajar beberapa keterampilan medis. Mungkin saya bisa membantu Anda. Meskipun saya tidak bisa menjanjikan untuk meningkatkan ukuran Anda, saya pasti bisa meningkatkan kekuatan tahan Anda," kata Ye Han, tersenyum pada Bai Luofei. Seakan meja telah berputar, dan sekarang ia penasaran siapa yang mengganggu siapa. "Anak kecil dungu. Hari ini, saya, Bai Luofei, pasti akan membunuhmu." Bai Luofei ingin mengejek Ye Han, tapi sekarang ia sendiri yang terhina. Tidak bisa mengendalikan kemarahannya, matanya terbakar oleh amarah, dan hampir saja ia menghancurkan gelas anggur di tangannya. "Bai Luofei, anak ini terlalu sombong. Mari kita beri dia pelajaran." Beberapa pengikut Bai Luofei menyarankan, wajah mereka berkerut dengan kemarahan setelah menyaksikan penghinaan pemimpin mereka. "Lanjutkan, semua orang. Beri pelajaran pada anak dungu ini." "Saya akan mengurus Bai Luofei," kata salah satu dari mereka. Namun sebelum mereka bisa bertindak, bayangan hitam tiba-tiba meluncur menuju Bai Luofei. Dalam sekejap, tangan besar dengan 5 sidik jari terlihat menghantam wajah Bai Luofei. Benturan itu bergaung di aula pesta. Snap! Suara tamparan itu bergema di seluruh ruangan saat Bai Luofei terlempar, tubuhnya jatuh ke lantai. Teriakan meletus, dan tamu-tamu pesta menatap dengan tidak percaya. Tuan muda dari perusahaan Bai baru saja dipukul oleh seorang biasa saja. Anak laki-laki yang berdiri dengan ekspresi tenang yang menyeramkan telah berani menyerang. Apakah dia tidak tahu siapa Bai Luofei? Tamparan di wajah Bai Luofei terasa seperti tamparan pada perusahaan Bai itu sendiri. Suara itu terdengar terlalu keras. Bab 12, Orang-orang Keluarga Merah. Di ruang pesta yang ramai, ketegangan meningkat saat Ye Han berhadapan dengan Bai Luofei. Dengan pandangan dingin, Ye Han bertahan tanpa terpengaruh oleh kata-kata yang menyerang dari Bai Luofei. Menghina ibunya adalah garis yang tak boleh dilanggar, dan keterbatasan Ye Han mencegahnya untuk memukul gigi Bai Luofei. Udara menjadi tegang karena kemarahan Ye Han yang membara. "Berani kamu menyentuh Tuan Muda Bai? Saudara-saudara, mari kita ajari dia pelajaran." Teman-teman Bai Luofei berkumpul di belakangnya, siap menyerang Ye Han. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, Ye Han dengan cepat membalas, tubuhnya yang terlatih dengan baik memberikan tendangan kuat yang membuat Bai Luofei dan teman-temannya terjatuh ke tanah. Pelatihan Ye Han dalam teknik Qi memberinya kekuatan yang jauh lebih besar daripada orang biasa, menjadikan para tuan muda kaya ini tidak berdaya di hadapannya. Penonton terkejut melihat kehebatan Ye Han. Mereka kagum dengan kemampuannya mengalahkan Bai Luofei dan rombongannya dengan mudah. Jelas bahwa Ye Han bukan orang biasa. Beberapa wanita, terpesona oleh kekuatannya, memujanya dari jauh, diam-diam mengharapkan perhatiannya. Pria kuat selalu memiliki daya pikat tertentu bagi wanita. Dengan ekspresi datar, kata-kata Ye Han penuh dengan racun saat ia mencemooh Bai Luofei yang terkalahkan. Penonton tidak bisa tidak merasa ngeri mendengar kata-katanya yang tajam, tidak tahan menyaksikan penghinaan seperti itu. "Jika berani menyentuhku, Bai Luofei, aku akan memastikan kamu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan memusnahkanmu dan seluruh keluargamu." Ancaman Bai Luofei hanya membuat kemarahan Ye Han semakin membara. Dia mendekati Bai Luofei dan memberikan serangkaian pukulan yang membuatnya merintih di tanah. Suara tinjunya yang menghantam wajah Bai Luofei bergema di ruang pesta, menenggelamkan jeritan kesakitan. Melihat serangan terus-menerus Ye Han, teman-teman Bai Luofei mundur dalam ketakutan, menyadari konsekuensi dari menantang Ye Han. Mereka bertekad untuk tidak menderita nasib yang sama dengan teman mereka yang terjatuh, wajah mereka pucat karena ketakutan. Suara khawatir menyela kekacauan, mendesak Ye Han untuk menghentikan amukan ini. "Saudara, kamu sudah melampiaskan kemarahanmu. Sudah saatnya berhenti. Menyerang seseorang di hadapan elit kota Shanghai hanya akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Ya, temanku, meskipun kamu telah menghina Bai Luofei, kamu harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakanmu. Kamu mengabaikan status kita di kalangan generasi muda di kota Shanghai. Sudah saatnya menunjukkan sedikit keterbatasan." Kata-kata ini berasal dari individu yang memiliki pengaruh di kota Shanghai. Mereka, seperti Bai Luofei, memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan keluarganya. Ucapan mereka mendapatkan dukungan dari orang lain yang berdiri di belakang mereka, menunjukkan kesetiaan mereka.
Yehan memandang mereka dengan tenang, pandangannya menembus topeng mereka. Dengan tamparan yang menggelegar di wajah Bai Luofei, Yehan membuat jelas bahwa dia tidak akan menyerah pada tekanan mereka. Dua orang yang sudah berbicara sebelumnya mundur, ekspresi mereka menjadi gelap. Keberanian Yehan adalah penghinaan langsung terhadap otoritas dan pengaruh mereka. Apa yang akan kamu lakukan jika aku menolak? Yehan berdiri tegak. Senyuman jahil terlihat di bibirnya. Dia tahu bahwa jika ingin menantang tokoh-tokoh berpengaruh ini, dia harus lebih kejam dari mereka. Dia tidak akan diperintah seperti seorang miskin yang tak berdaya. Coba saja, tapi ingat kata-kataku, jika kamu terus melanjutkan jalur ini, meninggalkan Brilliant Hotel hari ini akan menjadi masalah terkecilmu, ancam salah satu dari mereka. HMPH, bahkan jika aku berhasil keluar dari Brilliant Hotel, aku meyakinkanmu, aku memiliki cara untuk menjadikanmu mayat tanpa nyawa di jalan. Siapapun dari kita di sini memiliki kekuatan untuk melakukannya, tambah yang lain, kesombongan mereka terasa. Senyuman Yehan menjadi dingin, tidak terpengaruh oleh ancaman kosong mereka. Dia mengerti kekuatan yang dimiliki oleh kekayaan dan pengaruh. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Tapi dia bukan lagi Yehan yang akan berlutut ketakutan. Dia tidak perlu lagi menderita perlakuan mereka. Tanpa disadari oleh kelompok yang sedang bertengkar, tiga sosok mendekati pintu masuk ruang pesta. Semua mata tertuju pada mereka, penasaran dengan kedatangan para pendatang baru. Di antara mereka, seorang pria bernama Lin Bomo langsung dikenali. Dia berusia 28 tahun, putra dari tokoh berpengaruh di kota Shanghai. Pria lain adalah orang yang bertanggung jawab mengatur pertemuan ini, seseorang yang sangat dicari oleh para elit. Mereka berasal dari keluarga terkemuka yang dikenal sebagai keluarga merah. Saat ketegangan meningkat, ruang pesta bersiap menghadapi bentrokan antara kekuatan yang kuat yang sedang bermain. Zhang Xiao dan Lin Xiao menjadi pusat perhatian saat semua orang di ruangan itu memanggil nama mereka. Lin Bomo, tokoh terkenal di kota Shanghai, memiliki latar belakang yang kuat yang menuntut rasa hormat. Dia berjalan menuju Yehan dengan ekspresi serius, mengetahui bahwa dia memiliki beberapa tanggung jawab atas intimidasi yang dialami Yehan. Han anak, apa yang terjadi? Orang brengsek yang mengganggumu. Ceritakan pada kakak. Aku berjanji, di kota Shanghai, tidak ada yang berani menyentuh adikku, kata Lin Bomo, kata-katanya mengejutkan semua orang di ruang pesta. Mereka tidak percaya bahwa orang yang telah memukul Bai Luofei adalah saudara Lin Bomo. Pengungkapan ini luar biasa, dan mereka belum menargetkan Yehan sebelumnya. Bertemu dengan seseorang yang memiliki permusuhan dengan Lin Bomo adalah prospek yang berbahaya. Dua orang yang awalnya membela Bai Luofei sekarang menjadi diam. Mereka bersedia menghadapi Yehan, tetapi menghadapi Lin Bomo adalah hal yang berbeda. Disparitas status dan latar belakang terlalu besar, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menantang seseorang dengan kualitasnya. Yehan tersenyum dan menjawab, kakak Lin, tidak apa-apa. Hanya seorang pria yang mencari masalah. Aku bahkan tidak ingat namanya. Wanita yang berdiri di samping Zhang Xiao tertawa mendengar jawaban Yehan. Dia mengikuti pandangannya dan melihat Bai Luofei tergeletak di tanah dengan wajah yang terluka, merintih seolah-olah hampir mati. HMPH, ternyata anak ini. Hansi, kamu berbuat baik memukulinya. Buang dia dan masukkan ke daftar hitam. Hotel Brilliant tidak akan menerima tamu dari perusahaan Bai di masa depan, tegas Lin Bomo. Ruangan itu tercengang oleh kata-katanya. Itu berarti perusahaan Bai sekarang dianggap sebagai musuh. Lin Bomo, dengan keputusannya, telah mengubah posisi Han di mata semua orang. Setelah menyelesaikan masalah, Lin Bomo berbalik kepada pemuda di sisinya dan meminta maaf, maaf, Zhang. Saya harap Anda tidak keberatan saya mengambil alih pesta ini. Hehe, tidak perlu minta maaf, kakak Lin. Saudaramu adalah saudaraku Zhang Xiaoyu. Jika dia diintimidasi, adalah benar untuk bertindak. Mari kita semua mengangkat gelas dan bersulang untuk pesta ini. Saya berharap semua orang bisa melupakan ketidaknyamanan dan menikmati malam ini. Jawab Zhang Xiao. Ruang pesta meledak dengan bersulang dan sorak-sorai, dan perayaan benar-benar dimulai. Orang-orang mulai berbaur, menggunakan kesempatan ini untuk memperluas jaringan mereka dan menjalin hubungan. Yehan merasa ditarik oleh Lin Bomo untuk duduk di sofa yang sama dengan Zhang Xiaoyu, di meja untuk 4 orang. Lin Bomo memperkenalkan Yehan kepada Zhang Xiaoyu, menyoroti keahlian medisnya yang luar biasa dan menyebutkan waktu dia menyelamatkan tokoh terkenal, Mr. Yao Mingshan. Oh, jadi dia adalah orang yang kamu puji, kakak Lin, seru Zhang Xiaoyu, pandangannya terpaku pada Yehan. Bahkan wanita yang dia memusatkan perhatiannya padanya. Mereka datang ke kota Shanghai untuk menjelajahi peluang bisnis, tetapi setelah mendengar tentang Yehan dari Lin Bomo, rasa ingin tahu mereka tertarik. Mereka ingin tahu jenis orang yang bisa mendapatkan pengaguman seperti itu dari Lin Bomo. Aku tidak akan menyebut diriku luar biasa. Kakak Lin cenderung berlebihan, jawab Yehan dengan senyuman samar. Zhang Xiaoyu tersenyum dan berkata, kakak Lin jarang memuji seseorang. Aku sudah mengenalnya lama, dan aku belum pernah melihatnya sangat memuji seseorang sampai sekarang. Itu mengatakan banyak tentang kemampuan brother Yehan.
Mari kita minum bersama dan berharap bisa sering bertemu di masa depan. Setelah bersulang, suasana menjadi lebih hidup. Ye Han mendengarkan dengan diam percakapan antara Lin Bomo dan Zhang Xiaoyu, menemukan bahwa Zhang Xiaoyu berasal dari Yanjing dan berasal dari keluarga terkenal. Namun, selain dari nama belakangnya, Han, latar belakangnya yang lain tetap misterius. Seperti Ye Han, Zhang Xiaoyu tidak terlalu suka berbicara, lebih suka mengamati dan menyerap informasi yang dibagikan. Saat percakapan berlanjut, Zhang Xiaoyu berbalik kepada Ye Han dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang, Brother Ye Han, tetapi jika kamu punya waktu, aku ingin mengundangmu ke Yanjing. Ayahku sudah menderita beberapa masalah kesehatan kecil yang belum terselesaikan dalam waktu yang lama. Aku berharap kamu bisa melihatnya. Jika Zhang Xiao menganggapku sebagai teman, kamu bisa memanggilku Hanzi, seperti yang dilakukan kakak Lin," jawab Ye Han. "Tentang mengunjungi Yanjing, sayangnya aku tidak bisa sekarang karena kewajibanku untuk belajar kedokteran. Setidaknya setengah tahun lagi sebelum aku bisa mempertimbangkan perjalanan seperti itu. Tapi setelah aku berhasil dalam studi kedokteranku, aku berjanji akan mengunjungimu di Yanjing."